Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Anissa Rifa Rahman. Nah, video ini berisikan tentang bagaimana cara membuka dan cara menutup public speaking atau pembicaraan dengan baik dan benar, dan juga bagaimana cara mempraktekkan cara membuka dan menutup public speaking atau pembicaraan dengan baik dan benar, di mana saya mendapatkan referensi dari kedua video yang berasal dari channel Edu Education. Membuka public speaking atau pembicaraan. Cara yang pertama yaitu dengan tujuan, dimana ketika kita memulai sebuah pembicaraan dengan tujuan, para audiens akan mengerti dan merasa pembicaraan kita ini terstruktur, dimulai dari pembukaan, tujuan, hingga kesimpulan, sehingga audiens yang mendengar apa yang kita bicarakan dapat mengerti dengan mudah tentang poin-poin yang telah kita jelaskan. Cara yang kedua yaitu memulai dengan cerita atau storytelling. Ketika kita memulai dengan cerita yang unik atau cerita yang kita miliki sendiri, audiens akan tertarik bahwa apa yang dibicarakan oleh pemateri tersebut, sehingga rasa ingin tahu para audiens itu sangat besar dan bisa menarik perhatian audiens dari awal pembicaraan hingga akhir pembicaraan kita. Cara yang ketiga, menggunakan data atau fakta. Nah, ketika kita menggunakan data atau fakta saat berbicara, para audiens akan percaya bahwa apa yang kita sampaikan itu benar-benar akurat dan benar-benar terjadi, sehingga mereka menaruh kepercayaan terhadap apa yang kita bicarakan 100% kepada diri mereka masing-masing, dan mereka dapat mengikuti apa yang telah kita bicarakan. Mereka dapat mengikuti saran-saran yang telah kita sampaikan. Itu tadi cara membuka pembicaraan atau public speaking dengan benar dan baik. Nah, ketika ada membuka, pasti juga kita menutup sebuah pembicaraan. Lantas, bagaimanakah cara menutup pembicaraan atau public speaking dengan benar dan baik? Cara yang pertama yaitu sampaikan poin-poin penting atau poin-poin yang telah kita jelaskan di akhir pembicaraan. Apa sih fungsinya? Ketika kita mengulang kembali dengan poin-poin besar tersebut di akhir pembicaraan, para audiens akan mengerti dan mengingat kembali apa yang kita jelaskan dari awal pembicaraan, ke tengah pembicaraan, hingga ke akhir pembicaraan, sehingga mereka dapat mengingat dan mengerti secara jelas tentang apa yang kita sampaikan pada saat berbicara di depan umum. Cara kedua yaitu sampaikan kalimat ajakan atau call to action. Ketika kita menyampaikan call to action di akhir pembicaraan, apalagi pembicaraan kita ini pasti positif, maka audiens akan tertarik untuk melakukan apa yang kita bicarakan. Pemateri berharap kepada audiens bahwa yang tadi kita berikan materi kepada mereka, mereka dapat melakukannya dengan baik atau mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, cara yang terakhir adalah rangkum semua pembicaraan di akhir pembicaraan. Apa sih tujuannya? Untuk mereka, para audiens dapat mengerti dengan jelas bahwa inilah yang disampaikan pada pemateri tersebut. Inilah intisarinya apa yang disampaikan oleh pemateri tersebut. Jika kita tidak merangkum apa yang kita bicarakan di akhir pembicaraan, rasanya sangat kurang, karena pasti ketika kita dari awal pembicaraan hingga akhir pembicaraan, pasti para audiens mengalami gangguan atau distraksi, sehingga untuk memperjelas lagi pembicaraan kita harus merangkum pembicaraan atau materi yang telah kita sampaikan dari awal hingga akhir. Nah, tadi itu cara membuka dan cara menutup pembicaraan dengan baik dan benar. Selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuka dan cara menutup pembicaraan atau public speaking dengan baik dan benar sesuai referensi dari kedua video yang telah saya dapatkan dari channel Edu Education. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, selamat siang, sore, malam, dan dimanapun kalian berada.
Perkenalkan, saya Ani Sarifah Rahman. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan pada saat ini. Saat ini sedang hangat-hangatnya orang membicarakan tentang konser Blackpink yang telah terlaksana beberapa hari yang lalu di Jakarta. Nah, konser tersebut terlaksana dalam 2 hari. Dari kalangan artis, selegram, hingga beberapa atau sebagian besar rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke ikut meramaikan konser tersebut. Di sini saya ingin membicarakan salah satu kalangan selegram Indonesia bernama Rachel V-nya, di mana netizen menuding Rachel V-nya ini mengalami fenomena FOMO pada saat ia menonton konser Blackpink di Jakarta. Mengapa demikian? Karena netizen ini berpikir bahwa pada saat ada yang heboh-heboh, ada yang viral, pasti Rachel V-nya ini datang dan ikut meramaikan hal tersebut. Seakan-akan Rachel V-nya ini tidak ingin meninggalkan atau tertinggal hal-hal yang sangat penting di Indonesia ini. Lantas apa sih itu fenomena FOMO? Mengapa orang-orang sangat heboh membicarakan fenomena FOMO ini yang terjadi pada selegram Indonesia, yaitu Rachel V-nya? Nah, pada video kali ini saya akan membawakan materi tentang fenomena FOMO ini yang berjudul tentang Goodbye FOMO and Welcome JOMO. Jadi, FOMO merupakan singkatan dari Fear of Missing Out, di mana Fear of Missing Out ini berarti rasa takut atau rasa tidak ingin ketinggalan. Nah, FOMO sangat erat kaitannya dengan sosial media, di mana ketika kita berpetualang di sosial media, kita melihat orang-orang menebar kebahagiaan, menebar keceriaan yang mereka tebarkan seperti liburan, shopping, hingga memamerkan kemesraan bersama kekasih mereka. Nah, hal itu dapat merangsang kita agar kita dapat berpartisipasi atau terlibat dalam hal tersebut, sehingga merangsang kita untuk mencari tahu lagi, scroll media sosial yang kita punya. Nah, hal tersebut menimbulkan rasa emosi yang tidak jelas pada jiwa dan diri kita, sehingga menyebabkan waktu kita terkuras sangat banyak di sosial media, dan kita dapat meninggalkan kewajiban-kewajiban kita, mungkin sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, atau seorang ayah atau ibu. Nah, karena waktu kita sangat banyak tersita di sosial media untuk mencari tahu yang sedang heboh-hebohnya terjadi di sosial media tersebut. Lantas apa sih penyebab dari FOMO ini? Ini penyebabnya. Yap, handphone adalah penyebab utama terjadinya FOMO pada diri atau setiap individu orang-orang yang sangat gemar memainkan sosial media dengan handphonenya. Nah, ketika handphone yang telah kita genggam ada kuota atau internetnya lancar, kita ingin atau kita bisa mencari tahu segala macam informasi yang ada di sosial media. Kita bisa tahu tempat dengan sangat cepat lewat Google Maps, atau tahu segala berita yang terjadi di dunia melalui sosial media atau internet di handphone kita. Nah, rasa inilah yang membuat kita tidak ingin ketinggalan informasi, sehingga emosi yang tidak jelas menggebu-gebu di dalam jiwa kita ketika kita tidak memiliki kuota internet untuk mengakses sosial media di handphone kita. Lantas, bagaimana cara mengatasi FOMO ini? Mengapa fenomena FOMO ini sangat seram dan sangat mengganggu keseharian kita? Ubah pola pikir FOMO menjadi JOMO, yaitu Joy of Missing Out. Nah, ketika kita mengubah FOMO ini menjadi JOMO, nah kita dapat menciptakan kebahagiaan kita dan bisa fokus pada diri kita sendiri tanpa adanya gangguan dari sosial media,
sehingga kita tidak terangsang untuk bisa jadi seperti orang lain. Kita bisa fokus kepada diri kita sendiri, bahwa kebahagiaan itu dapat kita cari di mana saja dan kapanpun. Jadi marilah kita memberantas FOMO dengan hal-hal positif yang kita dapat ciptakan di dunia nyata dan menghargai diri kita sendiri. Akhir kata, saya memiliki sebuah motivasi untuk kita semua. Perubahan jangan tunggu untuk esok memulainya. Hari ini adalah waktu emas untuk memulai hal tersebut. Terima kasih banyak. Saya Ani Sarifah Rahman pamit undur diri. Kurangnya mohon dimaafkan dan lebihnya mohon dimanfaatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi praktik video tentang cara membuka dan cara menutup sebuah pembicaraan atau public speaking dengan baik dan benar. Nah, semoga dari pembicaraan atau praktik yang telah saya sampaikan juga membawa manfaat untuk kita semua, dari isinya hingga cara-cara saya untuk menyampaikan materi tentang apa itu FOMO. Nah teman-teman, setelah sampailah kita di akhir pembahasan, di mana dari awal pembahasan saya telah membahas tentang materi cara membuka dan cara menutup, serta mempraktikkan cara membuka dan cara menutup pembicaraan atau public speaking, di mana hal tersebut saya ambil referensi dari sebuah video di channel YouTube Edu Education. Semoga apa yang saya sampaikan pada video kali ini membawa manfaat atau bisa kalian ambil pelajaran dari apa yang telah saya sampaikan. Saya akhiri video kali ini dengan mengucapkan terima kasih. Kurang dari saya mohon dimaafkan dan lebihnya mohon dimanfaatkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.